Ohio Indonesia. Sekarang kita di video kedua dari 3 seri tentang vaksin untuk COVID-19 ini. Yang pertama udah kita lihat kan gimana cara kerjanya vaksin itu, yaitu waktu dia masuk ke badan kita, gimana reaksi antibodi kita ngebuat badan kita siap-siap kalau virus sebenarnya masuk ke tubuh kita. Nah sekarang kita akan ngelihat apa tahap-tahap pengembangan vaksin ini. Habis itu di video selanjutnya akan ada data-data yang udah ada sampai sekarang di 6 jenis vaksin yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk ngebeli. Sering kan tuh kita dengar vaksin X udah ada di fase ketiga, terus totalnya ada puluhan vaksin di fase 3 ini. Cuman apa sih ini fase satu, 2, 3 ini? Terus apa bedanya? Pengen tahu tuh saya tuh. Akhirnya saya meriksa segala macam dan hasilnya saya bagi di sini. Sumber dari informasi ini bisa dilihat di penjelasan di bawah. Jadi nggak cuma sekedar dengar ya. Nah, sebelum vaksin itu diizinin untuk dikasih ke populasi umum, normalnya ada 3 tahap percobaan klinik yang harus dilewatin. Tujuan percobaan klinik ini cuma 2. Satu, mastiin vaksin ini aman untuk dikasih ke populasi umum. Terus yang kedua, mastiin bahwa vaksin ini tuh efektif untuk ngelawan sumber penyakit. Untuk sekarang itu virus SARS-CoV-2 ya. Dengan gimana caranya? Satu, ngelihat bahwa badan itu ngebuat kekebalan tubuh untuk virus tersebut. Terus kedua, mastiin bahwa vaksinasi ini nurunin kemungkinan untuk dapat penyakit dari virus ini, yaitu COVID-19 ya. Terutama untuk vaksin ya, percobaan tuh harus lebih ketat soalnya beda dengan obat yang dikasih ke orang sakit. Vaksin tuh dikasih ke orang-orang yang sehat. Kalau dikasih vaksin malah jadi sakit, kayak efek sampingnya terlalu kuat, bikin pingsan atau panasnya jadi parah, orang jadi takut tuh. Sebelum masuk fase percobaan klinik, pastinya ada penelitian dulu kan. Terus habis itu percobaan ke binatang. Ini yang dibilang percobaan preklinik. Contohnya dikasih ke tikus atau ke monyet. Terus baru masuk ke fase percobaan klinik. Kadang-kadang ada yang mulai dari fase 0, yaitu namanya microdosing ya. Jadi sedikit dikasih dosis, hanya cuma ngeliat gimana dosis yang sedikit banget ini mengaruhin tubuh kita, gimana respon tubuh kita di dosis ini. Tapi normalnya dimulai dari fase 1, di mana fase ini biasanya fase pertama kali vaksin itu dikasih ke manusia. Normalnya itu dilakuin tuh di tempat di mana vaksin itu dikembangkan. Kenapa? Soalnya kita harus ngeliat dan ngontrol secara intensif apa pengaruh vaksin ini ke orang-orang yang kita kasih. Berapa orang yang dikasih? Biasanya antara 15 sampai 100 orang. Itu orang yang normal, sehat, terus aktif, dan nggak ada penyakit bawaan. Apa tujuannya fase pertama ini? Yaitu untuk melihat keamanan vaksin ini, terus ngelihat reaksi vaksin dan efek sampingnya. Dan juga kadang-kadang berapa dosis vaksin yang harus dikasih, juga jadwal antara vaksinasi pertama dan kedua itu juga dites. Tapi perlu dilihat bahwa fase pertama ini nggak ngelihat keefektifan vaksin tersebut. Pertanyaan kedua, berapa lama normalnya fase pertama ini? Biasanya itu beberapa bulan sampai dengan 2 tahun. Menurut WHO, biasanya di fase ini, di fase 1 ini, sekitar 70% dari kandidat dari vaksin bisa pergi ke fase 2. Di fase 2 ini, ada berapa orang yang partisipasi, normalnya antara ratusan sampai ribuan orang. Dan karena banyak, biasanya fase 2 ini udah mulai dites di beberapa negara untuk ngeliat respon di berbagai jenis orang, berbagai jenis etnis, umur. Dan juga kadang udah mulai pakai blinded test. Nanti saya kasih tau masalah blinded test ini. Dan juga kadang-kadang di fase 2 ini, orang yang divaksinasi sengaja dikasih virus penyakit beneran untuk ngeliat gimana reaksi pertahanan tubuh waktu virus itu masuk ke badan kita. Jadi apa tuh tujuan dari fase 2 ini? Jadi untuk nyari dosis yang pas untuk vaksinasi. Contohnya andaikan dosisnya terlalu sedikit, badan kita jadi nggak ngasih pertahanan tubuh yang baik kan. Terus abis andaikan itu dosisnya terlalu banyak, efek sampingnya terlalu kuat. Contohnya pas kita disuntik, karena ada respon fagositosis di daerah ini terlalu kuat, jadi bengkaknya parah. Atau kita jadi demam, karena itu demam itu efek pertahanan tubuh kita ya untuk nyiapin pertahanan ke virus itu. Jadi demam, terus efek sampingnya demam parah ini ngebikin kita nggak mau divaksinasi. Yang kedua juga untuk nyari jadwal yang tepat kapan vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua itu harus dilakuin, dan mulai ngeliat efikasi dari vaksin ini. Berapa lama fase 2 ini? Biasanya antara beberapa bulan sampai 2 tahun. Habis itu fase ketiga. Nah fase ketiga nih lumayan terkenal, kita sering dengar kan. Itu antara sekitar 300 orang sampai 3.000 orang dulunya normalnya. Tapi akhir-akhir ini banyak yang pakai sampel studinya, yang banyak pakai orang itu sampai dengan 70.000 orang. Kenapa? Soalnya tes ini bisa dibilang tes lapangan, yaitu tes yang sama dengan kehidupan sebenarnya. Jadi tes itu harus sesuai dengan demografi
yaitu perbandingan orangnya, contohnya mulai dari bayi, anak kecil, orang tua, ibu hamil, juga dari berbagai jenis ras. Dan di fase ketiga ini mulai ngeliat apa efeknya ke orang yang punya penyakit bawaan atau orang yang punya alergi contohnya. Juga satu lagi yang unik di fase ketiga ini, bahwa contohnya nggak semua 70.000 orang itu benar-benar dikasih vaksinasi. Karena ini untuk ngelihat, tujuannya untuk ngelihat efek efikasi dari vaksin ini. Nah, apa tujuan utama dari fase 3 ini? Yaitu untuk dapat izin. Gimana caranya? Yaitu untuk melihat efikasi di populasi. Kita dengarkan efikasi 90%, 65%, nah gimana ngitungnya itu ntar akan saya bahas di beberapa menit lagi. Terus juga tujuan kedua ngelihat total efek dari vaksinasi dan ngelihat total pengaruh dari vaksin ini di populasi. Dan juga ngelihat efek samping apa yang langka. Contohnya orang yang punya penyakit bawaan, orang yang punya alergi-alergi yang unik. Nah, habis itu berapa lama biasanya fase ketiga ini? Normalnya sekitar antara 1 sampai 4 tahun. Terus sebetulnya abis fase 3 ini ada fase 4 yang kadang-kadang jarang kita dengar, yaitu fase setelah dijual, post marketing. Biasanya sekitar 2 tahun untuk ngelihat efek jangka panjang dari vaksin ini dan pengaruh ke populasi, juga untuk data jangka panjang. Ada sedikit contoh di fase keempat ini yang ngebikin vaksin itu ditarik dari pasaran karena ada efek yang di luar dugaan yang mempengaruhi kehidupan orang yang divaksinasi. Kita jarang nih dengar fase 4. Dan lebih sering kita dengar fase ketiga. Di berita-berita terakhir sekarang banyak banget fase ketiga. Soalnya ini penting banget fase ketiga ini. Nah, apa yang penting? Jadi dari fase ketiga ini kita dapat angka efikasi namanya. Kayak efektivitas, cuma agak beda sedikit. Apa efikasi itu? Itu ngasih tahu berapa harapan efektifnya vaksin ini di kehidupan sebenarnya. Berapa harapan nih vaksin untuk nyegah kita dapat penyakit itu. Gimana ngitungnya? Nah, tadi saya bilang kan, nggak semua orang benar-benar divaksinasi. Ini karena untuk ngelihat efek dari vaksinasi yang sebenarnya. Contohnya ada 20 orang yang berpartisipasi ya. Normalnya setengah dari 20.000 orang itu divaksinasi, yaitu 10.000 orang. Terus setengahnya dikasih suntikan bohongan, namanya placebo. Nah, pentingnya lagi, orang yang nyuntikin dan orang yang disuntik itu nggak tahu apa mereka itu dapat vaksin beneran, apa cuman placebo, apa cuman bohongan. Habis itu semuanya itu dilepas, mereka disuruh hidup normal. Juga ke area yang kemungkinan akan ketularan virusnya. Habis itu setelah beberapa bulan atau beberapa minggu diperiksa lagi. Kadang-kadang hanya dites orang yang ada gejala-gejala penyakitnya, contohnya orang yang panas atau orang yang batuknya parah. Kadang semuanya, tergantung perusahaannya, tergantung pendekatannya. Soalnya mahal tuh ya untuk tes puluhan ribu orang. Nah, angka sebenarnya contohnya grup A, kita namain grupnya grup A lah yang divaksinasi, dan grup B yang nggak divaksinasi. Andai kan di grup A itu ada 10.000 orang dan 500 orang yang kena, yaitu sekitar 5% kena penyakitnya. Oh ya, perlu diingat nih, vaksinasi itu bukan berarti orang jadi 100% kebal ya. Tapi vaksinasi itu untuk nurunin kemungkinan kita kena penyakitnya. Balik lagi, andai kan dari 10.000 orang itu ada 500 orang kena, itu berarti 5% orang yang kena penyakitnya. Dan di grup B yang nggak dapat vaksinasi, yang cuma placebo, dari 10.000 orang itu ada 2.000 orang yang kena, yaitu 20%. Angka efikasi itu yaitu angka untuk yang rumus ini jadi 100% dikurang 5% per 20%. 5/20 ini 25%-nya di 100% dikurang 25%, hasilnya 75%. Dan tahu nggak batasan WHO untuk vaksinasi itu? Yaitu efikasi 50%. Artinya apa? Di grup A yang 10.000 orang, itu andaikan 1.000 orang kena, yaitu 10%. Dan di grup B, itu ada 10.000 orang, dan andaikan 20.000 orang yang kena, 20%, itu efikasinya jadi 10% dibagi 20%, yaitu 50%. Terus satu lagi nih yang pengen saya bagi. Tadi saya bilang kan, di setiap fase itu biasanya butuh antara bulanan sampai tahunan. Ada yang sampai 4 tahun. Kenapa kok di vaksin COVID-19 ini kok jadi pendek banget, nggak bikin bahaya tuh? Nah, kenapa? Ini karena kita ada di zaman pandemi. Beda dengan penyakit lainnya kayak AIDS contohnya, atau malaria. Yang orang yang kena penyakit tuh relatif lebih sedikit dibanding COVID-19 ini. Udah banyak orang yang kena penyakit COVID-19 ini. Udah sekarang seluruh dunia udah ngelebihin 100 juta orang. Itu kira-kira udah hampir setengah populasi Indonesia tuh. Ini ngebantu ngebuat fase 3
dibuat jadi lebih pendek. Habis itu pertanyaan selanjutnya, sekarang tuh ada berapa sih vaksin sebenarnya? Ada berapa yang masih di tahap pengembangan, dan berapa yang udah selesai di fase ketiga? Menurut data WHO yang bisa dilihat nih linknya di bawah, vaksin yang masih ada di tahap pengembangan atau di preklinikal yang masih percobaan di binatang contohnya ada 173 vaksin. Dan yang udah masuk ke fase klinikal 1 atau 2, 3 itu ada 64 vaksin. Ada berapa yang di fase 1 atau fase 1 atau 2 itu ada 38. Di fase 2 atau fase 2 atau 3 itu ada 12 vaksin. Dan di fase ketiga itu ada 15 vaksin. Ayo coba yuk kita rangkum tentang fase-fase vaksin ini lagi. Jadi, ini di fase 1 itu tujuannya untuk ngetes keamanan vaksin, ngelihat reaksi dan efek samping dari vaksin itu. Butuh sekitar 100 orang untuk di fase 1 itu, dan normalnya butuh waktu sekitar bulanan sampai 2 tahun di fase 1. Fase kedua, yaitu tujuannya nyari dosis yang tepat dari vaksin yang akan dikasih ke manusia. Dan juga nyari jadwal yang tepat antara vaksin pertama dan booster vaksin kedua. Juga ngelihat efek di demografi yang lebih luas. Beda umur, beda ras, beda ya jenis kelamin udah pasti ya. Berapa orang yang akan dibutuhkan itu sekitar ratusan sampai ribuan orang, dan normalnya butuh antara bulanan sampai 2 tahun di fase 2 ini. Fase ketiga, tujuan utama adalah untuk dapat izin. Mereka itu memperluas demografinya, lebih banyak ras, lebih banyak umur, lebih banyak ya juga orang tuanya. Fase ketiga, tujuan utamanya adalah memperluas demografi, terus juga ngelihat efek vaksinasi di populasinya. Dan dari itu kita juga ngitung efikasi dari vaksin yang dikasih ke orang-orang yang di percobaan di fase 3 ini. Berapa orang yang dibutuhin? Ribuan, bahkan puluhan ribu orang sekarang. Normalnya itu butuh sekitar antara 1 sampai 4 tahun. Dan di COVID-19 ini bisa pendek karena sekarang nih pandemi, udah ratusan juta orang yang kena COVID-19 ini. Nah, di video selanjutnya, kita akan ngelihat angka-angka nyata dari 6 vaksin yang pemerintah Indonesia udah mutusin untuk ngebeli. Kalau udah ngerasa berguna ya di ngelihat video ini, tolong di-subscribe ya. Makasih. Sampai ketemu lagi.